Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai hipotek kapal dan utang pribadi yang mana merupakan salah satu bab dari hukum dagang maritim. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Gabriela Evita Floriana Sihombing dengan NIM 2005-040024. Baiklah, kita pertama akan membahas mengenai pendahuluan terlebih dahulu, kasus analisis, kemudian kesimpulan. Baik, hipotek kapal. Hipotek kapal merupakan jaminan kebendaan yang sebenarnya bermula dari kapal diasumsikan sebagai benda bergerak, akan tetapi dalam perkembangannya kapal-kapal dengan ukuran dan berat tertentu yakni di atas 20 meter kubik. Pembebanannya harus dengan hipotek kapal, bukan dengan gadai. Hipotek kapal memiliki dasar hukum atau sumber hukum utamanya ialah dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pasal 314 ayat 3 KUHD yang berbunyi atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pengukuhan dan andil-andil dalam kapal-kapal, dan kapal-kapal pembuatan seperti ini dapat diletakkan hipotek. Menurut pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang pelayaran disebutkan bahwa kapal yang telah didaftar dapat dibebani hipotek. Akta hipotek adalah suatu akta secara hipotek yang menunjukkan bahwa objek hipoteknya adalah benda tidak bergerak yang dibuat oleh pejabat yang berwenang membuat akta tersebut. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang peradilan agama yang kemudian perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan agama berwenang untuk mengadili sengketa ekonomi syariah yang meliputi kegiatan ekonomi umat Islam atau masyarakat yang menundukkan diri pada ekonomi syariah yang bersengketa dengan perbankan syariah atau lembaga ekonomi syariah lainnya. Kemudian kita akan masuk kepada kasus Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 21 September 2018 telah menerima perkara ekonomi syariah yang berperkara adalah PT Bank BRI Syariah sebagai pemohon dengan PT Eka Nusa Bahari sebagai termohon. PT Eka Nusa Bahari mengajukan pembiayaan kepada PT BRI Syariah dengan perjanjian akad musyarakah. Barang yang dijaminkan adalah 2 buah kapal laut dengan akta gross. Akan tetapi, dalam berjalannya waktu, PT Eka Nusa Bahari telah melanggar perjanjian dan manifestasi, sehingga PT BRI Syariah memohon untuk melaksanakan eksekusi kepada Pengadilan Agama Surabaya. Jadi, pertama, termohon eksekusi pada tanggal 17 Oktober 2018 telah memberikan teguran agar dalam waktu 8 hari memenuhi kewajibannya kepada pemohon eksekusi. Termohon eksekusi akan berusaha membayar sejumlah uang sebesar 2 miliar 100 juta rupiah kepada pemohon eksekusi paling lambat tanggal 26 Desember 2018 dengan 3 kali angsuran. Namun sayangnya termohon eksekusi tidak membayar dan telah diberikan toleransi waktu hingga 31 Desember 2018. Kemudian pemohon eksekusi memohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk melanjutkan tahapan eksekusi lelang dengan terlebih dahulu meletakkan sita atas objek eksekusi lelang berupa 1 unit kapal motor tunda yang bernama Adam Tuk 2 isi kotor 144 gross ton tercatat atas nama PT Eka Nusa Bahari dan 1 unit kapal tongkang yang bernama TK Nusa Lift X Hamco Mulia isi kotor 1448 gross ton tercatat atas nama PT Eka Nusa Bahari karena termohon eksekusi telah nyata ingkar janji atau wan prestasi dan tidak bersedia secara sukarela membayar sisa angsuran pembiayaan pada pemohon eksekusi. Karena objek yang akan diletakkan sita merupakan barang bergerak, maka sebelum pelaksanaan sita, pemohon eksekusi berkewajiban memberikan informasi secara pasti tentang letak atau lokasi objek sita tersebut kepada Pengadilan Agama Surabaya dengan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan KUHD serta segala ketentuan-ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Kemudian analisis. Pemberian jaminan berupa hipotek atas kapal saat ini masih tunduk pada aturan yang diatur dalam pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgage 1993 yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005
tentang pengesahan International Convention of Maritime Lands and Mortgages 1993, khususnya pengaturan tentang perubahan pemilik dan pendaftaran, penyerahan dan subrogasi, pemberitahuan, penjualan paksa, dan perubahan bendera sementara. Ketiga aturan tersebut gunanya untuk melindungi pemegang hak hipotek atas kapal, khususnya yang berlayar antar negara. Dari sisi legalitas, adanya undang-undang yang mengatur hipotek kapal tentunya akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur hipotek dalam pasal 314 ayat 3 dalam ketentuan tersebut. Hipotek kapal dapat dibebankan pada kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembuatan. Adapun bunyi dari pasal 314 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ialah atas kapal-kapal yang dibukukan dalam register kapal, kapal-kapal dalam pembukuan dan adil-adil dalam kapal-kapal, dan kapal-kapal dalam pembuatan itu dapat diletakkan hipotek. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om.